Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan membahas materi kelistrikan otomotif tentang sistem pengapian. Sebelum lanjut ke materi, izin saya perkenalan diri. Nama saya Kuarindo Hidayat dengan NIM K2524014. Saya Afif Jafar Rubik dengan NIM K2524026. Saya Fadil Gibran Fatur Rahman dengan NIM K2524034. Dan saya Muhammad Abidul Fahmi dengan NIM K2524086. Baik, lanjut ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari governor controller, yakni komponen mekanis di dalam distributor yang beroperasi menggunakan prinsip kerja gaya sentrifugal, yakni fungsinya memajukan saat pengapian secara otomatis menyesuaikan dengan kenaikan putaran mesin atau RPM. Dengan cara ketika RPM naik, gaya sentrifugal melempar pemberat atau krukas ke arah luar. Pergerakan krukas memutar noken as. Pengapian mendahului cross. Latina membuka lebih awal sehingga pengapian maju. Baik, kemudian yaitu ada octane selector. Octane selector yaitu fitur penyeteran manual yang terletak di bagian luar bodi distributor yang berfungsi untuk menyesuaikan waktu pengapian dasar atau base timing dengan nilai oktan bahan bakar atau ron yang digunakan. Cara kerja octane selector yaitu disetel secara manual oleh mekanik atau pengemudi sebelum mesin berjalan. Dengan cara geser ke A atau advance saat memakai bensin oktan tinggi untuk performa mesin yang maksimal. Atau geser ke R, retard, saat memakai bensin oktan rendah untuk mencegah mesin ngelitik atau knocking. Baik, selanjutnya adalah vacuum advancer. Nah, vacuum advancer ini adalah alat yang mengatur waktu pengapian berdasarkan besar kecilnya tekanan vakum yang berada di intake manifold. Nah, tekan vakum ini menunjukkan dari beban mesin yang dikerjakan oleh mesin itu. Nah, fungsinya dari vacuum advancer sendiri, yang pertama adalah menambah advance atau maju pemajuan saat beban ringan. Yang kedua, mengurangi advance ataupun pemajuan saat beban berat. Kemudian, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi risiko dari knocking. Nah, cara kerjanya sendiri, saat beban mesin ringan, pada saat throttle sedikit membuka, itu tekanan vakum di intake manifold itu tinggi. Nah, sedangkan saat beban mesin berat, dalam ini konteksnya berarti throttle membuka lebar, sehingga tekanan vakum di intake manifold menurun. Oke, masuk pada pertanyaan nomor 1, yaitu kenapa vacuum advancer saat beban tinggi justru memundurkan waktu pengapian? Nah, di sini yang perlu dipahami bahwasanya vacuum advancer ini tidak sepenuhnya ataupun secara aktif memundurkan waktu pengapian. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah pengapian maju atau advance yang diberikan oleh vacuum advancer ini berkurang atau hilang ketika beban mesin tinggi. Nah, kenapa? Dijelaskan pada prinsip kerja vacuum advancer. Di sini vacuum advancer tadi kan memanfaatkan tekanan vakum yang ada di intake manifold. Nah, vakum tinggi akan menyebabkan diafragma pada vacuum advancer ini akan tertarik sehingga pengapian dapat dimajukan. Itu terjadi pada saat katup throttle pada posisi tidak membuka penuh ataupun pada saat RPM mesin dalam keadaan tidak yang dangkal tinggi, jadi pada saat rendah. Dan dengan vakum rendah, yang kedua itu vakum rendah, itu diafragma kembali pada posisi semula, jadi masuk kembali ke posisi awal. Nah, itu kenapa? Karena tekanan vakum yang ada di intake manifold itu menurun, disebabkan oleh
katup throttle yang tadinya sedikit buka itu membuka sepenuhnya sehingga menyebabkan tekanan vakum turun dan diafragma kembali lagi posisi semula oleh spring yang ada di dalamnya. Nah, kala ini advance dapat berkurang. Nah, kesimpulannya, saat beban mesin tinggi, vakum advancer ini bekerja. Vakum intake turun sehingga vakum advancer kehilangan daya tariknya karena tekanan vakum yang turun. Akibatnya tambahan advance atau pengajuan pengapian berkurang ataupun bisa jadi menghilang walaupun tidak sepenuhnya. Nah, pengapian ini menjadi relatif lebih mundur untuk mencegah knocking akibat tekanan dan temperatur pembakaran yang lebih tinggi. Nah, jadi vacuum advancer ini bekerja dominan pada RPM atau beban mesin rendah, sedangkan pada saat RPM ataupun beban mesin tinggi, ini lebih dominan pada governor advancer-nya. Oke, baik. Di sini kita akan perbandingkan antara governor controller vacuum advancer dan oktan selector terhadap kecepatan tinggi. Yang pertama, governor controller bekerja paling dominan. Berkas terdorong keluar oleh gaya sentrifugal sehingga noken as distributor berputar dan sudut pengapian semakin maju. Semakin tinggi RPM, semakin besar sudut advance hingga batas maksimum. Yang kedua, vacuum advancer. Vacuum advancer bekerja memajukan waktu pengapian secara otomatis. Vacuum advancer memastikan campuran bahan bakar dan udara terbakar pada momen yang paling optimal. Yang ketiga, oktan selector tidak berubah. Base timing tetap sesuai dengan penyetelan di awal. Kemudian yaitu perbandingan governor controller, vacuum advancer, dan oktan selector pada beban mesin tinggi. Yang pertama, governor controller tetap bekerja sesuai RPM. Jika RPM tinggi, mechanical advance tetap memberikan advance meskipun beban besar. Yang kedua, vacuum advancer, pengaruhnya berkurang atau hilang. Saat beban tinggi, throttle terbuka lebar sehingga vacuum intake turun. Diafragma kembali ke posisi semula sehingga tambahan advance dihilangkan untuk mencegah knocking. Kemudian yang ketiga yaitu oktan selector, tidak berubah selama mesin bekerja, namun penyetelan awal harus sesuai kualitas bahan bakar yang digunakan. Oke, yang berikutnya ada perbandingan governor controller, vacuum advancer, dan oktan selector pada saat ron tinggi. Di governor controller tidak terpengaruh langsung oleh ron. Mechanical advance tetap bekerja berdasarkan RPM-nya. Yang vacuum advancer tidak terpengaruhi langsung oleh ron. Tetapi penggunaan ron tinggi memungkinkan tambahan advance bekerja tanpa mudah menimbulkan knocking. Untuk yang oktan selector, berhubungan langsung dengan ron. Jika menggunakan bahan bakar berron tinggi, maka oktan selector dapat disetel lebih maju atau advance. Jika menggunakan ron rendah, timing dimundurkan atau di retard agar tidak terjadi knocking. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.